Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan lingkungan. Nah, anggotanya itu ada Nufus, Adis, Stefani, ada Dwi, ada Indri, ada Christine, Afifa, Yeni, dan Awan. Lalu ada definisi pendekatan pengelolaan lingkungan hidup. Definisinya itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengelola lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelola lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pendekatan daya dukung lingkungan. Di mana daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian pendekatan daya dukung lingkungan ini bertujuan untuk menetapkan jumlah organisme hidup yang dapat didukung oleh suatu ekosistem secara berlanjut tanpa merusak keseimbangan di dalam ekosistem itu sendiri. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk dapat hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefani. Padanya dipersilakan. Selanjutnya ada pendekatan end of pipe, upaya untuk mengatasi masalah pencemaran dengan cara mengelola limbah yang terbentuk atau end of pipe treatment. Harapannya kualitas lingkungan hidup akan meningkat. Selanjutnya menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan limbah setelah proses produksi. Kenyataannya, konsep ini tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan masih banyak terjadi. Kendala yang terjadi saat pelaksanaan yaitu seperti peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati, biaya investasi dan operasi yang tinggi, memerlukan biaya dan sumber daya manusia yang handal, dan jumlah yang memadai untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Baik, selanjutnya pendekatan produksi bersih atau cleaner production approach. Nah, produksi bersih ini merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, yang terpadu dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi, baik produk maupun jasa, untuk meningkatkan efisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuannya itu untuk mencegah sekaligus meminimalisir terbentuknya limbah di seluruh tahapan proses produksi. Untuk keuntungannya, ada dua, yaitu untuk mengurangi terbentuknya limbah sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan proses produksi lebih efisien, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Bisa next. Di sini ada prinsip-prinsip pokok produksi bersih. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan baku, air, dan bahan baku beracun dan berbahaya, serta mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya. Lalu yang kedua, adanya perubahan dalam pola produksi dan konsumsi. Yang ketiga, mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan, manajemen dan prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dan yang keempat, self-regulation. Artinya pelaksanaan ini lebih mengarah pada pengaturan diri. Kegiatan 4R, reuse, reduce, replace, dan recycle ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian prinsip-prinsip produksi bersih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Oke, selanjutnya pendekatan SCP. SCP sendiri itu adalah tentang mempromosikan sumber daya dan efisiensi energi dan infrastruktur yang berkelanjutan dengan penawaran peluang. Nah, SCP di sini bermanfaat bagi negara berkembang karena menyediakan kesempatan bagi pelaku ekonomi dan usaha untuk melompati
menuju ke teknologi sumber daya yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan lebih kompetitif. Sehingga memungkinkan melewati fase tidak efisien dan menimbulkan polusi pembangunan. Nah, dalam pendekatan SCP ini ada langkah-langkahnya, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu ada pendekatan teknologis. Melalui pendekatan ini, teknologis berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan administrasi, hukum, dan peraturan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penataan dan pengaturan terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan, sehingga perilaku manusia itu dapat terkendali, yang pada akhirnya diharapkan dampak negatif dari kegiatannya terhadap lingkungan akan berkurang atau dapat diatasi. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan ekonomis. Dalam pendekatan ini, setiap komponen yang ada di lingkungan dianggap mempunyai harga ekonomi dan harus dilakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya ada yang keempat yaitu pendekatan pendidikan atau pelatihan. Pendekatan melalui pendidikan atau pelatihan ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Kondisi masyarakat yang masih kurang informasi lingkungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungannya yang masih rendah, maka untuk mengantisipasi semua kondisi tersebut diperlukan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan sosial budaya. Keragaman sosial budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi dalam pengelolaan lingkungan di tiap wilayah masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu pendekatan sosiopolitik. Dengan adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak, maka harus dilakukan upaya pengelolaan konflik tersebut dan dapat memecahkan permasalahan dengan musyawarah secara bijaksana. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis ini dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mendasarkan diri pada kepentingan altruistik dan cenderung mengacu pada strategi konservasi dunia. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu pendekatan agama. Moral dan sikap mental manusia sebagai pengelola lingkungan merupakan landasan dasar bagi manusia untuk menyikapi lingkungan hidupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penyuluhan dan pendampingan pengelolaan lingkungan. Di sini ada tahap-tahap dari program ini. Yang pertama itu pemahaman bersama dalam bentuk komunikasi tentang membahas tentang rencana program, visi misi, agenda, dan tujuan akhir dari program yang dilakukan. Kemudian tahap yang kedua itu ada penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya penyuluhan pengelolaan lingkungan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan dari sisi ilmu lingkungan, ilmu agama, ilmu kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian pendampingan warga berupa pengomposan sederhana menggunakan biopot dan penggunaan tanaman herbal sebagai alternatif pengobatan, serta pendampingan kesehatan dengan metode kesehatan mandiri. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, tujuan dari program ini tuh untuk memberikan semangat pada masyarakat dalam memahami, dalam bentuk pemahaman, pengetahuan, dan penerapan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa kegiatan dari program ini. Yang pertama ada penyuluhan pengelolaan lingkungan, di mana kegiatan ini tuh dilakukan dengan memberikan informasi mengenai dampak pengelolaan sampah yang salah, cara penanggulangan sampah pada skala rumah tangga, keuntungan dan juga keuntungan yang dapat diperoleh. Kemudian ada pendampingan biopot. Ini diberikan penyuluhan mengenai penanaman menggunakan metode biopot ini.
Selanjutnya, kemudian di sini ada penyuluhan dan terapi kesehatan dan herbal, di mana ini tuh digunakan bertujuan untuk menggantikan obat-obatan kimia atau medis itu dan diganti menggunakan obat herbal. Kemudian selanjutnya ada penyuluhan lingkungan dan pendekatan agama dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan artikel jurnal. Jadi judul artikel jurnal itu analisis hygiene dan sanitasi makanan guna menunjang mutu pelayanan kulit gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Jadi boleh next slide dulu. Jadi di dalam artikel ini tuh dijelasin tentang pelayanan gizi rumah sakit yang berkaitan dengan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal proses penyelenggaraan makan rumah sakit. Nah, di dalam artikel ini juga dibahas terkait kondisi lingkungan rumah sakit Muhammadiyah Bandung, seperti tempat sampah sekitar rumah sakit, peralatan pengolahan dan penyajian makan rumah sakit, dan juga tingkat ketaatan para pekerja rumah sakit dalam hal menggunakan APD lengkap. Nah, terdapat permasalahan hygiene dan sanitasi makan rumah sakit Muhammadiyah Bandung, beserta upaya mengatasi permasalahannya yang berkaitan dengan pendekatan pengelolaan lingkungan yang lebih detail lagi bakal dijelasin oleh rekan saya, Afifah. Baik, next slide. Jadi di sini ada beberapa poin. Jadi di mana pendekatan pengelolaan lingkungan hidup sendiri itu ada bagian pengendalian lingkungan hidup. Kemudian juga membahas mengenai hygiene dan sanitasi makanan, merupakan upaya pengendalian faktor makanan, tempat, orang yang menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, ini kan unit gizi rumah di Bandung dan apa ini rumah dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengembangan teknologi dan pasar yang rendah emisi karbon dan berjejak ekologi tinggi serta pengurangan risiko lingkungan yang diiringi dengan peningkatan kualitas manusia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Bu Hanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.